Zaman. Ikroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dan saya absen dulu ya. Ahmad Ais, Akam, Aulia Rahman, Aib, Daud Aji, Dava, Dimas, Elon, Fardel, Farel, Fauzan, Fikri, Maulana, Muhammad Irawan, Muhammad, Muhammad Abdi, Muhammad Faruk, Muhammad Fajar, Muhammad Hilman, Zaul. Ya, ada semua ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Hindia di Indonesia. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu kita bisa menganalisis masa kerajaan Hindia di Indonesia. Masih ingat ya? Masih. Jadi di SMA kelas 10 ini kita mengulang lagi. Jadi bagaimana kehidupan dari kerajaan Hindia di Indonesia. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu gimana kalian ingatnya seberapa dalam di dalam materi tersebut. Yang pertama, kerajaan hidup pertama di Indonesia, ada yang tahu? Kemudian kerajaan Tarumanegara itu merupakan kerajaan Hindu ya. Kemudian kerajaan Buddha terbesar Sriwijaya. Kalau kerajaan Sriwijaya itu namanya apa? Cina. Kemudian Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Shalendra. Berarti itu pada masa kerajaan apa? Kerajaan Mataram Jawa Tengah. Nah, di situ ada berapa dinasti? Ada 2 dinasti, ada Sanjaya, ada Sriwijaya. Itu yang Borobudur itu kan dinasti Shalendra. Berarti untuk yang Sanjaya Nah, kemudian yang kelima, kerajaan Sriwijaya ini terletak di mana? Palembang. Mana itu? Sumatera ya. Kalau pendiri dari kerajaan Majapahit? Prabu Siliwangi. Siapa Prabu Siliwangi itu? Dari kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Ya, sudah ingat ya? Jadi, nah di sini saya akan menampilkan sebuah gambar. Jadi ini adalah sebuah kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita membicarakan tentang Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah apa hubungannya? Hubungan dengan kerajaan Hindia. Nah, kenapa kita menghubungkan Bhinneka Tunggal Ika dengan kerajaan Hindia? Apa? Itu
perbedaan agamanya. Karena perbedaan agama di dalam kerajaan India. Nah, kalau kita, kenapa kita memakai semboyan ini? Punya suku Indonesia termasuk negara yang plural. Bersuku-suku, beda-beda suku, beda agama, tetapi sama. Berarti di sini apa hubungannya dengan kerajaan di Buddha sama itu? Apa persamaannya? Jadi kondisi ya. Jadi kondisi pada masa kerajaan Buddha sama kehidupan sekarang. Nah ini di sini itu kita samakan. Tetapi apakah sampai itu pernah dengar nggak tentang hubungan Bhinneka Tunggal Ika ini dengan kerajaan Majapahit? Belum pernah. Belum pernah. Satu kelas? Yang membuat semboyan ini. Yang membuat semboyan Oh ini. itu, zaman sekarang. Bukan tulang. Jadi di dalam peninggalan kerajaan Majapahit, nah salah satunya adalah kitab Soma. Di dalam kitab Soma itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi di sini kita melanjutkan perjuangan kerajaan Majapahit di dalam kehidupan sekarang. Nah, jadi Majapahit di akhir pada masa kerajaan, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk mempunyai sumpah. Nah, sumpahnya itu kan pengen menyatukan seluruh Nusantara di bawah kepemimpinan Majapahit. Nah, sekarang kita di dalam kehidupan sekarang kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya itu kita tetap satu? Ya, jadi kita tidak berpecah-pecah. Nah, kemudian untuk hari ini kita bagi kelompok dulu ya, ada 9. Ya, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Berarti kalau kita bagi 9, ada yang 2 anak, ada yang 3 anak. 2 anak, ada yang 3 anak. Nah, jadi langsung gini aja ya. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya. Nah, pembagian kelompoknya untuk kelompok pertama membuat infografis tentang kerajaan Kutai. Kemudian yang kedua membuat infografis tentang kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga infografis tentang kerajaan Kalingga. Yang keempat infografis tentang kerajaan Sriwijaya. Yang kelima infografis tentang kerajaan Mataram. Yang keenam infografis tentang kerajaan Medang Kapulan. Yang ketujuh kerajaan Kediri, 8 kerajaan Singosari, dan terakhir kerajaan Majapahit. Nah, jadi nanti kalian di sini harus menghasilkan sebuah karya. Jadi satu karya dalam satu kelompok itu harus menghasilkan satu karya, yaitu karya infografis. Nanti kalian bisa membuat infografis lewat Canva ya. Jadi hari ini akan saya bagikan tablet, satu kelompoknya satu tablet sama LKPD. Jadi nanti kalian diskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD, kemudian nanti kalian tuangkan di dalam infografis. Ya, paham ya? Paham. Saya bagikan.
jadi ini untuk ini kan ada dua kelompok yang tiga siswa ya. Ya, jadi ini biar untuk permasalahan yang Raja Majapahit sama Singosari ini yang kelompoknya dan satu kelompok tiga. Ya silakan mulai mengerjakan kira-kira berapa. Ada yang ditanyakan sebelum kalian berdiskusi, kemudian membuat karya, apa ada kesulitan di sini? Ya, jadi sesuai hasil diskusi kalian, jadi dituliskan di bawahnya itu nanti dikumpulkan beserta sebenarnya. Kemudian nanti setelah selesai membuat infografis, nah ada yang presentasi, nanti kelompok yang lain bisa menanggapi yang ditanyakan.
Ada yang ditanyakan? Kalimat.
Waktu kurang 5 menit lagi, peserta ujian bisa memeriksa kembali identitas jawaban. Untuk infografisnya harus ada apa aja. Jadi ada 3 poin ya. Jadi bukti dari adanya tersebut, kemudian raja-raja yang memerintah. Kehidupan. Jadi nanti untuk raja-raja diselipkan dengan kehidupan pada masa akan tersebut. Kemudian untungnya raja tersebut. Untungnya kerajaan. Sesuai dengan ya.
Ada yang sudah siap tampil? Sofi? Ini sudah mau selesai nih. Yang lainnya? Info gratisnya sudah selesai. Nanti dikirimkan di sini ya. Ya, saya dulu nanti bisa kita tampilkan. Yang lainnya?
Puncak Somalipur. Ini sudah ada yang masuk itu habisnya ini kan ada Majapahit. Ini yang lainnya yang dulu. Kerajaan Singosari sudah. Mungkin dari kita ini ada perwakilan dulu untuk mempresentasikan ke depan. Ayo siapa dulu? Utai. Utai. Ayo. Oh iya ya. Siapa? Yang lainnya silakan memperhatikan, nanti ditanggapi ya untuk tampilan dari kelompok kerajaan Majapahit. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kebetulan mempresentasikan tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang bersejarah dulu terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-16 sampai abad ke-16. Yang pendirinya adalah Raden Wijaya, seorang menantu dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singosari. Peninggalan dari kerajaan Majapahit yaitu ada kitab Negara Dharma, kitab Sutasoma, Candi Panataran, Candi Tikus, Candi Dapur, dan Candi Bojong Batu. Masa-masa kerajaan yang ada di kerajaan, masa-masa raja yang ada pada kerajaan Majapahit, yaitu pertama pendiri Raden Wijaya, kedua dilanjutkan oleh Sri Jayanegara, ketiga dilanjutkan oleh Tribhuwana Tunggadewi, keempat dilanjutkan oleh Hayam Wuruk, kelima dilanjutkan oleh Wikramawardhana, keenam dilanjutkan oleh Hyang Ayu Kencana Wungu, ketujuh Prabu Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan 7. Kehidupan politik di kerajaan Majapahit terbilang kompleks karena sistem pemerintahnya menggunakan sistem monarki, yaitu dipimpin oleh raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja di kerajaan Majapahit memerintah tidak sendiri, dibantu oleh Pati, Mahapati, dan Senopati. Pati adalah
petinggi raja, kedua yang mengurusi masalah keuangan dan administrasi kerajaan. Mahapati bekerja sebagai mengelola kerajaan dan menasihati raja. Dan Senopati adalah panglima orang yang bertugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan kerajaan. Salah satu pati di kerajaan Majapahit yang terkenal yaitu adalah Pati Gajah Mada yang pencetus Sumpah Kelapa, yaitu ia terus berjuang untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Lalu sistem keuangan dalam Majapahit, sistem pendapatan dalam Majapahit itu yang pertama dari bidang pertanian. Bidang pertanian merupakan pendapatan utama oleh orang-orang di daerah Majapahit. Yang kedua dari perdagangan. Perdagangan merupakan sumber mata pencaharian kedua setelah pertanian, dan perdagangan itu termasuk pendapatan tambahan yang didapat oleh orang-orang di daerah Majapahit. Yang ketiga pengrajin seperti pengrajin keramik, perhiasan dan lain-lain. Yang keempat, sistem pajak. Di daerah Majapahit sudah diadakan sistem perpajakan seperti pajak tanah, pajak dan lain-lain. Kehidupan sosial dan budaya di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki kehidupan sosial dan budaya yang kaya pada zamannya. Salah satu contohnya adalah seni ukir. Kerajaan Majapahit memiliki seni ukir yang khas, yaitu coraknya adalah mengambil dari alam dan fauna seperti bunga dan hewan-hewan. Lalu selain seni ukir ada juga seni arsitektur. Seni arsitektur, bangunan-bangunan pada Kerajaan Majapahit didesain megah dan mewah. Lalu kehidupan agama di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mayoritas penduduknya menganut agama Hindu dan Buddha, termasuk raja dan keluarganya. Kerajaan Majapahit juga memiliki banyak candi-candi sebagai tempat pemujaan kepada dewa dewi. Kemudian Kerajaan Majapahit juga memiliki upacara keagamaan seperti Tarungan dan Kuningan. Lalu masa kerajaan Majapahit dimulai setelah kepemimpinan Hayam Wuruk. Raja-raja setelah Hayam Wuruk bisa dibilang tidak bisa memegang kekuasaan Majapahit dengan baik dan benar. Faktornya seperti terlalu luasnya kekuasaan Majapahit, lalu terjadinya perebutan tahta, serta perluasan wilayah Islam yang semakin pesat juga menjadi salah satu faktor kemunduran Kerajaan Majapahit. Lalu Kerajaan Majapahit berhasil diruntuhkan oleh Kesultanan Demak, yaitu pada tahun 1565. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Itu tadi pemaparan dari kelompok Kerajaan Majapahit. Apakah ada tanggapan dari kelompok
Alhamdulillah. Sekian. Tadi siapa saja tadi rajanya Raden Majapahit? Raden Wijaya. Nanti pendirinya Raden Wijaya. Raden Wijaya tapi dari mana? Dari anak mantu kerajaan mantunya Menantunya Kertanegara Kertanegara. dari kerajaan Dari kerajaan Sari. Singosari. Ya, ada yang tanyakan? Dari mana kawan-kawan teman-teman? Kalau di kehidupan sekarang, peninggalan kerajaan Majapahit, nah yang kalian ketahui apa aja? Candi Tikus, di mana itu? di Mojokerto. Di Mojokerto ya, dekat ya. Ada yang sudah pernah ke sana? Sering. Semuanya? Oh lewat. Apa sih Candi Tikus itu? Tadi yang berbentuk. Oh, Candinya kecil. candinya kecil-kecil. Emang dibuat apa candi itu? Sesembahan. Sesembahan. Ya, Candi Tikus itu patirtan. Jadi tempat mandinya putri raja kerajaan Majapahit. Jadi bukan candi yang berbentuk tikus ya. Ini candinya bentuknya kayak tikus. Kayak kolam. Selain candi tikus, kan banyak itu candi terumpulan. Candi penataran di mana? Candi penataran di mana? Kalau candi penataran di Brahu. Ya. Kalau yang di terumpulan, ada candi apa saja? Trawulan Mojokerto itu kan peninggalan kerajaan Majapahit. Ada apa aja tadi? Ada candi bikin lawang dari Gapura, Gapura, ya. Kemudian apa? Kolam Segaran. Oh iya, ada kolam Segaran. Ada candi Brahu, ada candi Bajak Ratu. Nah, kalau kitab-kitabnya ada paham ya? Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oh ya udah, berada di sini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selanjutnya ada yang mau wakilkan lagi? Ayo, siapa yang siap? Ini sudah masuk di saya ada Kutai sama Singosari. Yang lainnya belum, ayo yang lainnya. Ayo taruh Firda. Ada yang mau wakil lagi? Gasman. Bisa di sini Tata. Ya, kalau biru aku boleh sambil Ayo Faruk Firda. Kenalan diri.
sekali lagi. Masih ada kesulitan tak? Kalau bingung aku boleh sambil bawa buku. Kita lanjutkan kelompok berikutnya yaitu kelompok dari Kerajaan Kutai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Saya Mustomi Dan saya Maulana Guzan. Dan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai Kartanegara. Bukti keberadaan Kerajaan Kutai itu dibuktikan adanya prasasti Mula Warman yang ditemukan di Muara Kaman. Nah, prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, prasasti tersebut itu terdapat 7 lipat juga. Lalu, masa-masa raja Kerajaan Kutai itu juga ada 3. Yang pertama itu dari Kerajaan Hudungga, dari masa Hudungga, kemudian Asmawarman dan Mula Warman. Lalu, juga masyarakat Kerajaan Kutai itu dari segi aspek sosial, pada masa Kerajaan Hudungga itu terdapat mengalami masa peralihan, yaitu di mana yang awalnya kesukuan menjadi kenegaraan. Lalu di sana juga munculnya golongan terdidik. Nah, golongan terdidik itu bisa membaca bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Nah, di sana juga hal tersebut dibuktikan adanya upacara pemberkatan bagi pemeluk agama ini. Para Brahmana Kutai dianggap memiliki intelektual tinggi dikarenakan sulitnya penguasaan bahasa ini. Lalu dari aspek politik, pada masa pemerintahan Raja Bawana itu ditandai dengan keadaan politiknya cukup stabil. Didasarkan pada prasasti Yupa itu menunjukkan bahwa Kerajaan Warman ini itu memiliki mempunyai pribadi yang sangat bijaksana, berkuasa dan kuat juga. Lalu pada aspek ekonomi juga itu menunjukkan Kerajaan Kutai ini memiliki letak yang cukup strategis, yaitu di dekat Sungai Mahakam. Nah, karena di dekat Sungai Mahakam ini menunjukkan bahwa pengairannya untuk dekat Kerajaan Kutai itu makin gampang. Karena pengairan tersebut akhirnya mata pencariannya itu adalah seorang petani. Tapi selain petani itu juga terdapat seorang peternak dan juga pedagang. Nah, pedagang ini juga ditujukan pada bukti di Yupa bahwa para petani itu pernah Mula Warman itu pernah memberikan 20.000 sapi kepada para Brahmana. Lalu untuk para pedagang ini juga banyak yang datang ke Kerajaan Kutai. Itu ya banyak lah, itu masuk ke Kerajaan Kutai itu berdagang. Nah, para pedagang ini itu dimintakan pajak, yaitu berupa peti ataupun hal-hal yang berharga dan berupa makanan lainnya. Itu aspek agama. Pada aspek agama, Kerajaan Kutai Kartanegara terkenal dengan kepercayaan animisme dan dinamismenya, dan juga agama Hindu yang sebagai pendatang. Sebagai buktinya, prasasti Yupa ada yang dipercaya pada masa Meghalith itu. Kemudian akan tetapi dengan mayoritas kerajaan Hindu, mayoritas agama Hindunya, tapi Kerajaan Kutai Kartanegara tetap membebaskan pada rakyat-rakyatnya untuk menganut agama apapun. Dan masa runtuhnya Kerajaan Kutai Kartanegara, masa kejayaan Kutai Kartanegara sangatlah singkat. Kemudian sudah pada masa kebutuhan Kerajaan Kutai Kartanegara itu mulainya pada saat meninggalnya Raja Mula Warman pada abad 13. Kemudian setelah abad 13 Raja Mula Warman meninggal, kemudian semakin banyak pergantian raja yang mengakibatkan ketidakstabilan kerajaan,
Dan kemudian raja terakhir yang akhirnya terjadinya keruntuhan besar-besaran kerajaan Kutai Kartanegara, yakni Raja Dharma Setia pada abad 13 tersebut. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan kerajaan Kutai. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ya. Ayo, Haji. Ali. Jelaskan secara singkat tentang masa kejayaan Kutai. Masa kejayaan Kutai dipimpin pada masa Raja Mula Warman pada abad ke-5. Di situ pada saat itu Raja Mula Warman mengadakan pada persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana. Pada saat itu pula kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan yang paling ayam. Maksudnya itu tidak ada konflik sama sekali. Rakyat-rakyatnya menikahi pada raja ini juga. Apakah bisa mengerti? Nah, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Kita tutup presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang bertanya, ini sudah paham semuanya ini. Nah, tadi teman kalian membahas tentang kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini tadi di awal saya bertanya kerajaan pertama di Indonesia. Jadi ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Nah, tadi kalian sudah tahu. Nah, siapa pendiri dari kerajaan tersebut? Enggak. Jadi pada saat itu Tunggal itu masih bergelar kepala suku. Jadi ini peralihan. Nah, seperti tadi jadi masih peralihan dari bentuk kesukuan menjadi kerajaan. Nah, akhirnya nanti dimulailah dari kerajaan Kutai ini, akhirnya di Indonesia muncullah kerajaan Buddha. Nah, siapa saja raja-raja terkenal yang memerintah dari kerajaan Kutai tersebut tadi? Budungga, setelah Budungga, Sawarman, kemudian ada Mulawarman. Pada masa kejayaan tadi, pada masa kejayaannya siapa? Raja Mulawarman. Dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa. Jadi prasasti Yupa itu pada masa pada masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Nah, jadi di sini Raja Mulawarman itu mempersembahkan, karena pada saat itu kerajaan Kutai itu terkenal dengan peternaknya. Nah, jadi sampai bisa mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Jadi puncak kejayaan di sini itu pada masa tersebut. Nah, kemudian nanti pada masa setelah kepemimpinan Raja Mulawarman ini, akhirnya kerajaan ini kepemimpinannya berangsur-angsur mulai turun, jadi kejayaannya. Akhirnya sampai pada masa akhir dari kerajaan Kutai tadi siapa? Raja siapa? Dharma Setia. Jadi Raja Dharma Setia tewas. Jadi akhirnya kerajaan Kutai ini runtuh. Nah, itu ya. Ada yang ditanyakan di sini? Ditanyakan lagi? Masa sudah ngantuk istirahat sisa berapa ini? Tidak. Dalam siang. Ada lagi? Ya sudah siap untuk presentasi berikutnya? Oh, Singosari. Singosari dulu. Terlalu dekat. Di mana sih, Raja? Malang. Oh, di Malang.
Ada yang punya Malang? Ada yang punya Malang? Nah, Malang. sudah pernah ke Candi Singosari? Candi Kijang? Oh sudah. Lewat aja Pak, sudah masuk. Sudah masuk. Oh, sudah masuk. Berapa jam ya? Sudah bikin laporan juga. Sudah bikin laporan. Laporan apa ya? Laporan. Oh, pada saat SMP. Konteks. Ya, silakan Pak berikutnya. Ya, kita lanjutkan kelompok kerajaan Singosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang kerajaan Singosari. Perkenalkan, nama saya Manusia Ismoyo dan saya para jamaah kulit. Kerajaan Singosari. Adapun peninggalan yang terkenal di kerajaan Singosari di antaranya adalah Candi Jago dan Candi Budal. Selain itu ada juga peninggalan yang cukup populer yaitu patung Bebedes. Raja-raja Singosari yang memerintah. Yang pertama, Ken Arok alias Desa Sangkan Purwadi Purwodadi dari tahun 1232 sampai 1207 Masehi. Berikutnya ada Anusapati dari 1220 sampai 1209 Masehi. Terus ada Tohjaya dari 1209 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang keempat, Wisnuwardana dari tahun 1260 sampai 1272 Masehi. Terakhir ada Kertanegara dari tahun 1202 sampai 1250 Masehi. Kehidupan masyarakat Singosari, kehidupan politik kerajaan Singosari. Kehidupan politik yang terjadi di kerajaan Singosari berkembang cukup pesat, khususnya ketika masa Raja Kertanegara. Adapun politik dalam negeri yang dilakukan antara lain mengganti pejabat pembantunya. Caranya itu Raja Kertanegara juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri, salah satu diantaranya yaitu ekspedisi Pamalayan yang bertujuan untuk menguasai kerajaan lain dan memperlemah kerajaan Sriwijaya. Adapun kehidupan ekonomi kerajaan Singosari, harus untuk kehidupan kerajaan Singosari sangat maju karena daerahnya sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas, sehingga menjadikan tanah itu sangat subur dan oleh karena itu masyarakat bermata bendera sebagai seorang petani. Hanya berada di lembah subur Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Untuk keadaan sosialnya sendiri pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakatnya sangat terjamin. Namun pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakatnya mulai terabaikan karena sang raja yang gemar bersambung ayam dan juga suka melupakan pembangunan kerajaan. Kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singosari setelah Kertanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Dengan demikian, rakyat dapat hidup aman dan sejahtera. Untuk keadaan budayanya, peninggalan kerajaan Singosari antara lain yang disebutkan oleh teman saya tadi yaitu prasasti Candi dan Patung. Candinya yaitu Candi Jago, Candi Budal, dan Candi Singosari. Patung yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog yaitu patung Kendedes sebagai Dewi Prasna Paramita atau lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Amugapasa. Sekian, ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan? Ayo kelompok lain bisa menanggapi kelompok kerajaan Singosari atau ada yang bertanya?
Saya mau tanya. Tapi ini ada keluar dari menteri yang disampaikan. Tapi tentang Tentang kerajaan. Sari. Dulu pernah membaca tentang istri dari kandidat itu Tunggul Ametung. Suami Oh, istri dari suami dari dari kandidat itu Tunggul Ametung. Tapi kenapa di sini kok bisa ada pada akhirnya kan Arab bisa menikahi kandidat itu bagaimana cerita ceritanya? Dulu itu sih cerita segitu juga sih itu tahu sih. Menang ya. Apakah kan Arab membunuh atau gimana? Tolong jelaskan. Cara Jadi setelah Tunggul Ametung mati, Karena dibunuh Ken Arok lalu mengangkat dirinya sebagai aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Karena tidak ada seorang pun yang berani menentang keputusan itu, maka sahlah Ken Dedes diangkat menjadi istri dari Ken Arok. Ken Dedes sendiri saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung yang bernama Anusapati, juga Panji Anakra. Namun Sudah. Sudah cukup. Sudah. 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 Sudah cukup. Si kalian dengarin itu setelah program Jaya Kaplang. Apakah Jaya Kaplang itu? Siapakah Jaya Kaplang? Jadi maksudnya tadi pertanyaan tadi Kerajaan Singosari ini kan runtuh karena diserang oleh Jaya Kaplang. Nah, teman-teman kalian ini tanya siapakah Jaya Kaplang itu? Nah, Jaya Kaplang itu adalah Bupati Gelang-Gelang. Ini termasuk wilayah Madiun. Nah, pada tahun 1292, Jaya Kaplang ini memberontak dan meruntuhkan kerajaan Singasari untuk membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya yaitu Kadiri. tetapi hanya bertahan selama setahun sebelum dihancurkan oleh pasukan gabungan Kekaisaran Mongol dan Majapahit. Jadi Jaya Kaplang ini adalah keturunan dari raja kerajaan Kediri yang dulu telah dihancurkan oleh kerajaan Singosari. Ya. Sudah paham? Oh, nggak jadi Bu. Ya? Ini nggak jadi. Ya. Sudah mungkin bisa diakhiri untuk kelompok Singosari. Sekian dari kelompok kami, tidak ada kurang dan lebih, mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baik sebentar. Jadi tadi ada yang tanya Ken Dedes, istrinya Tunggul Ametung. Nah, kok kemudian jadi istrinya Ken Arok? Jadi nah, jadi yang pertama tadi suaminya Ken Dedes siapa? Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung mempunyai istri yang bernama Ken Dedes. Nah, kemudian Tunggul Ametung ini mempunyai orang kepercayaan. Jadi Ken Arok itu merupakan prajurit dari Tunggul Ametung. Jadi Tunggul Ametung ini dibunuh sama Ken Arok. Ya. Tunggul Ametung meninggal, akhirnya kan Ken Dedes ini, janda. Nah, akhirnya Ken Dedes dinikahi sama Ken Arok. Tetapi pada saat itu Ken Dedes sedang hamil, berarti anaknya siapa? Anaknya Tunggul Ametung. Nah, jadi Ken Dedes di sini melahirkan Anusapati. Tetapi dari pernikahan Ken Dedes dengan Ken Arok, di sini Ken Dedes juga mempunyai anak yang bernama siapa?
Siapa? Mahesa wong ateleng. Bisa mau ngatel Nah, tetapi di sini Ken Arok itu menikah lagi. Nah, jadi Ken Arok menikah lagi dengan Ken Umang. Di sini mempunyai anak yang bernama Tojo. Jadi akhirnya kan di sini Anusapati itu lama-lama kita tahu, oh ternyata bapaknya dulu itu dibunuh sama Ken Arok. Ya, akhirnya Anusapati di sini itu berniat untuk balas dendam. Akhirnya Anusapati membunuh Ken Arok. Nah, dan pada saat itu Ken Arok itu sudah menjadi raja dari kerajaan Singosari. Kemudian setelah itu di sini anak dari Ken Arok sama Ken Umang juga tidak terima. Akhirnya Kajaya membunuh Anusapati. Ya. Setelah itu Anusapati di sini mempunyai anak yang bernama Ranggamuni. Kemudian Ranggamuni mempunyai anak Kertanegara. Di sini Mahesa Wongatelo mempunyai anak Mahesa Cempaka. Kemudian Mahesa Cempaka mempunyai anak Bupal. Nah, di sini ada Raden Wijaya. Nah, makanya tadi kenapa Raden Wijaya dikatakan dia keturunan dari Singosari? Nah, karena Raden Wijaya ada di dalam silsilah dari Kendedes sama Ken Arok. Nah, Kertanegara di sini mempunyai 4 putri. Ada Sri Buwaneswari, Narendra, Jayendra, sama Jayatri. Berarti tadi raja pertama dari kerajaan Singosari itu siapa? Ken Arok. Kedua Anusapati. Ketiga Tohjaya. Nah di sini anak dari Anusapati dia juga gak terima. Akhirnya Ranggamuni membunuh Tohjaya. Akhirnya di sini menjadi raja keempat. Nah, tetapi bunuh-bunuhan ya karena harus dendam. Nah, kemudian di sini Ranggamuni meninggal digantikan sama putranya yang bernama Kertanegara. Nah, pada masa Kertanegara itu silsilah dari Kendedes sama Ken Arok di sini Raden Wijaya suka dengan putri dari Raja Kertanegara. Tetapi sukanya terhadap putri keempat yaitu Gayatri. Nah, tapi di sini kakaknya belum menikah semuanya. Akhirnya sama Raden Wijaya keempat putri dari kerajaan Singosari, putri dari Kertanegara dinikahi semua sama Raden Wijaya. Nah, pada masa Kertanegara inilah Jaya Katwang lagi. Jaya Katwang tadi itu merupakan keturunan dari raja kerajaan Kediri yang dulu telah dihancurkan oleh kerajaan Singosari. Nah, akhirnya Jaya Katwang berniat untuk balas dendam kepada kerajaan Singosari. Makanya Jaya Katwang menyerang Kerajaan Kertanegara. Nah, akhirnya pada saat itu Raja Kertanegara ini meninggal. Dan di sini akhir dari menurutnya kerajaan Singosari. Dan kemana ini Raden Wijaya sama istrinya? Raden Wijaya bersama keempat istrinya ini melarikan diri ke Madura, ke Sumenep. Ya, dibantu oleh Adipati Sumenep yaitu Arya Wiraraja. Ya, paham ya? Iya. Ada yang ditanyakan? Nah, dari sini, jadi dari sini kita kan bisa menyimpulkan. Nah, bagaimana kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu bisa menguasai beberapa wilayah-wilayah yang ada di Nusantara ini. Nah, terutama di sini kita bisa mempelajari dari puncak kejayaan dari kerajaan Majapahit tersebut. Jadi, kerajaan Majapahit pada masa Raja siapa? Hayam Wuruk bisa menguasai hampir seluruh Nusantara. Jadi, di sini kita bisa melihat dari kejayaan kerajaan itu. Nah, sekarang bisa kita terapkan di kehidupan sekarang. Bagaimana di Indonesia yang sekarang itu beda-beda suku. Nah, itu supaya bisa tetap bersatu, damai. Nah, ojo tukaran terus ya, apalagi satu kelas ya. Nah, kan? Ya, mungkin itu dari
pembelajaran materi Kerajaan Hindu-Buddha pada pertemuan hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, nah kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan selain yang 3 tadi. Jadi kita melanjutkan dari kerajaan dari kelompok-kelompok lain yang belum presentasi, kita lanjutkan ke depan. Nah, kira-kira apa pesan dan kesan kalian untuk pembelajaran hari ini? Apakah karena siang ngantuk? Misalnya ternyata leluhur kita pernah berjaya pada masanya. Iya, leluhur kita pernah berjaya pada masanya. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari sejarah? Kenapa kita itu kan sudah masa lampau, nah, supaya kita itu tahu apa yang terjadi pada masa itu, bisa kita jadikan sebuah pengalaman. Kita ambil sisi baiknya, kita tinggalkan sisi buruknya. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu dengan pembelajaran minggu depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.